Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka presentasi laporan PKL kelas 12 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, yang kami hormati Ibu Rahmiati MPD sebagai penguji 1, Ibu DRA Sri Wahyuni sebagai penguji 2, Ibu DRA Sri Marini sebagai pembimbing saya. Sebelumnya perkenalkan dulu saya. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya lahir tanggal 1 Juli 2007. Saya sekarang tinggal di Harapan Baru, Jalan Jati 2 Blok H. Saya sekolah di SMK Plus Melati Samarinda kelas 12 kuliner. Saya kemarin PKL di Mesra Business and Resort Hotel di Jalan Pahlawan 01 Dedi Mulya. Adapun latar belakang dari PKL dan perusahaan, yang pertama untuk PKL ini bertujuan mempersiapkan siswa agar siap kerja dan berpengalaman di dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mesra Internasional Samarinda pada bidang, kebetulan kemarin saya ada di 2 bidang, FBP dan FBS. Adapun latar belakang dari perusahaan ini, hotel ini merupakan salah satu hotel tertua di Samarinda yang berdiri pada tahun 1976. Awalnya hotel ini rumah pribadi, setelah adanya akomodasi MTQ nasional di Kalimantan Timur dijadikan tempat penginapan sebagai tempat penginapan. Seiring waktu hotel ini berkembang menjadi hotel yang berkonsep seperti resort yang nuansanya lebih tua, lama, bangunan lama, tapi bangunan lama itu tidak dihilangkan tapi hanya ditambahkan dengan bangunan baru. Jadi ada yang modern sama yang non modern. Adapun maksud dan tujuan, yang pertama dari maksud sebenarnya setiap kita PKL pasti maksudnya ada banyak, tapi saya ambilkan 3 biar tidak terlalu banyak. Yang pertama, memberikan pengalaman kerja nyata. Itu pun terjadi di saya sendiri. Ternyata kita sebagai peserta atau anak PKL itu tidak ada bedanya dengan karyawan di sana. Jadi kerjaan kita tuh sama. Mereka memotong sayur, kita pun pasti memotong sayur. Mereka membersihkan daging, kita pun membersihkan daging. Jadi pekerjaan itu kita bagi-bagi. Nggak ada yang perbedaan antara karyawan sama anak PKL, itu sama. Sama pun di servis seperti itu. Seperti mempoles, ataupun mengantar makanan, itu sama. Terus tuh ada yang kedua, meningkatkan kompetensi sesuai bidang. Jadi ada 2 bidang kan di sana, ada servis sama FBP. Kalau FBP itu mungkin cocok buat orang yang tidak terlalu suka keramaian daripada ke servis. Kalau kita di produk itu kita cuman menunggu pesanan, mempersiapkan masakan untuk menu selanjutnya, terus tuh menunggu yang akan datang ini seperti pesanan dari kamar, dari pendoponya, ataupun dari luar. Itu bisa dari GoFood. Terus tuh kalau di servis itu kita lebih ke yang ekstrovert sih. Kalau jiwanya memang, aduh saya ramah banget nih, saya cocok di sini karena itu kita menyambut tamu, melayani tamu, terus kita ngasih tahu petunjuk sama tamu seperti permisi ibu, jalan ke kamar 237 di sini, di sebelah kiri, di sebelah kanan, mau saya antarkan, seperti itu. Kita bisa bawain barang tamu ke kamarnya asalkan memang butuh bantuan sama kita lagi kosong kerjaan atau memang kerjaannya memang nggak terlalu banyak, lagi nggak jam sibuk. Yang 3, menerapkan teori ke praktek dan bentuk sikap. Jadi sebelumnya kalau kita di sekolah kita dapatnya cuma teori nih, teori kita nggak tahu nih prakteknya gimana. Teorinya, kalau di teorinya antarkan makanan ini ke meja tamu seperti itu misalnya. Pas kita udah prakteknya, permisi ibu, atas pesanannya apa, mie goreng kue tiaw atau gitu misalnya, kita taruhkan, kita sebutkan menunya, itu sebagai prakteknya. Kalau di sekolah cuman teorinya. Adapun tujuan dari pelaksanaan prakerin itu saya kasih 3 juga.
Yang pertama, membekali siswa dengan keterampilan dan sikap kerja. Jadi kita bisa ngerasa, oh saya udah siap banget nih dengan keterampilan saya sikap kerja saya harus ada, kerja keras itu. Yang kedua itu melatih bekerja sesuai SOP dan kerja sama tim. Jadi di sana tuh setiap perusahaan pasti ada SOP-nya. Ada SOP-nya selalu. Jadi kita bisa tahu SOP-nya seperti apa. Semisalnya SOP-nya tidak boleh menggunakan sepatu sneakers atau sepatu olahraga. Itu ada tuh biasanya di servis itu diutamakan pakai sepatu kerja atau sepatu full hitam. Seperti biasa kan kita sekolah juga pakai sepatu full hitam kalau di selain hari Jumat. Di sana itu full dari hari Senin sampai hari Minggu itu tetap kita menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Yang ketiga itu menambahkan profesionalitas, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja. Jadi kita pas udah di sana harus siap. Jadi kita nggak lagi, aduh malu, nggak bisa. Nggak, kita harus, saya siap, saya bisa. Kesiapan itu perlu, penting banget, penting. Terus pun ada kelanjutannya lagi, di sini ada tempat, sejarah, tempat dan waktu, sejarah singkat, struktur organisasi, jadwal pelaksanaan prakerin, kegiatan selama prakerin. Yang pertama, saya tempatnya di Hotel Mesra. Terus tuh waktunya dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai 28 Januari 2026. Sejarah singkatnya, hotel ini berdiri sudah lama pada tahun 1976, menjadi salah satu hotel berbintang di Samarinda. Terus dikembangkan dengan penambahan fasilitas, bisnis, dan rekreasi hingga dikenal sebagai hotel berkonsep bisnis and resort di tengah kota. Adapun struktur organisasinya ada HRD, ada front office, housekeeping, food and break, engineering, security, terus tuh ada human resource, marketing, keuangan, sales atau marketing, terus tuh ada juga orang yang biasanya di logistik itu. Terus tuh jadwal pelaksanaan prakerinnya itu kalau kita pagi, servis sama FBP itu sama, kalau pagi dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kegiatan itu untuk breakfast, buat produk ini di kitchen saya pas masuk shift pagi, itu pas pagi-paginya motongin sayur, terus tuh mempersiapkan bahan-bahan menu untuk besok paginya, untuk selanjutnya motongin, terus tuh ada juga pas sudah jam siangnya itu kita mungkin ada membuat bubur, terus tuh kalau ada, di sana ada namanya Kamita, kita sering bantuin Kamita buat pastry, karena dia memang pastry tersendiri gitu, bantuin. Terus tuh kalau udah jam closing itu jam 10, mungkin selesainya itu jam setengah 11 gitu, jam setengah 11-an itu kita kalau untuk closing itu membersihkan piring dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau untuk mencuci piring itu disarankan untuk adiknya selanjutnya jangan pernah menyentuh itu atau untuk mencuci, karena itu sebenarnya bukan tugas kalian. Sebelumnya kakaknya kita tidak tahu kalau bahwasan itu bukan tugas kita. Terus tuh kalau di servis itu paginya menyapa tamu seperti selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu, dari nomor kamar berapa. Terus tuh terus berlanjut seperti itu. Kalau selesai closingannya kita bantu para karyawannya untuk membersihkan makanan yang ada di buffet untuk selesai, dan menerima pesanan dari telepon atau tamu langsung ke pendopo, itu kita bisa layani sendiri. Uraian kegiatan selama melaksanakan prakerin di Hotel Mesra ini, pada bagian food and break, saya dapat di bagian produk dan servis. Di bagian produk membantu menyiapkan makanan, proses memasak, penataan hidangan, serta menjaga kebersihan dapur dan mengecek stok bahan. Mengecek stok bahan itu contohnya bagian pastry nih, tepung terigunya habis. Oh ini nanti ordernya ada lembaran order,
Itu biasanya yang order itu yang seniornya. Jadi kita cuma ngasih tahu yang kurang ini, yang nggak ada bahan ini. Di bagian servis itu saya membantu menata meja, melayani tamu dan menyajikan makanan serta minuman kepada tamu, mencatat pesanan, membersihkan meja, dan membantu operasional buffet. Melakukan kegiatan tersebut memberikan saya pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan serta bekerja sama dengan dan bertanggung jawab dalam lingkungan hotel. Hambatan dan pemecahan masalah yang saya dapatkan, mengalami beberapa hambatan, kurangnya pengalaman di kitchen, di servis, jam kerja sibuk di saat breakfast, terus tuh kesulitan juga menjaga kebersihan saat ramai, kesalahan sering banget menjadi kesalahan pesanan, serta kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan tamu. Kadang kita kayak, aduh kayak gitu, jadi gugup kita ngomong sama orang baru karena kita belum terbiasa sama orang baru. Untuk mengatasinya, saya belajar dari karyawan, bertanya dan berlatih tentang tetap tenang dalam bekerja sama dengan tim, lebih teliti dalam mencatat pesanan, serta membiasakan diri berbicara sopan dan mengikuti SOP yang berlaku. Kesimpulan, jadi berdasarkan kegiatan prakerin yang telah dilaksanakan di bagian FBP dan FBS, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja. Pengalaman yang khususnya di bidang perhotelan, pelayanan, makanan, dan minuman. Selama prakerin saya belajar tentang kedisiplinan, kerjasama tim, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga kebersihan dan pelayanan kepada tamu. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya, meningkatkan keterampilan dan kesiapan saya dalam menghadapi dunia kerja di masa akan datang. Saran dari saya nih, perusahaan tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa PKL agar dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja. Sebelumnya kita pas awal masuk di produk dulu, saya kan kebetulan di produk dulu datang, jadi kita nggak diarahin, jadi kita harus inisiatif sendiri. Kan kebetulan kemarin tuh banyak ya, kita ada anak sama anak Tenggarong juga, jadi bingung, aduh harus ngapain ya, karena mereka sudah ngerjain tugas itu, jadi kita ngikut nimbrung, apa-apa kita nimbrung kerjaan mereka, karena kita nggak tahu kerjaan kita apa aja. Untuk hari selanjutnya, alhamdulillah kita udah bisa tahu kerjaan kita apa aja. Jadi, tapi untuk disarankan banget untuk adik-adik selanjutnya, kalau bisa jangan menyentuh cucian piring. Kalau memang itu, karena cucian piring itu bukan tugas dari kita, bukan tugas anak PKL. Terus untuk di sekolah diharapkan terus untuk membimbing PKL. Terima kasih sudah membimbing kita. Terus serta menjaga kerjasama baik dengan perusahaan. Untuk siswa kembali diharapkan lebih disiplin, bertanggung jawab, menjaga sikap dan nama baik sekolah, serta aktif belajar dan memanfaatkan kesempatan PKL dengan sebaik-baiknya. Kalian manfaatkan waktu selama 6 bulan, kalau kalian PKL berikutnya, manfaatkan dengan baik, tata krama dijaga. Mungkin kalau kalian ngerasanya orang sana baik, ramah, tapi hati-hati karena semua orang itu memiliki sifat ada dua orang lah, beda gitu. Ada sifat baiknya, ada sifat buruknya. Jadi tolong dijaga kesopanan kalian juga, karena kita udah ngerasa oh ternyata kita di sana juga ngerasa ada yang kurang sopan dari diri kita sendiri, itu kerasa banget. Kritiknya selama pelaksanaan PKL secara umum, kegiatan ini berjalan dengan baik. Namun kadang pembagian tugas belum merata saat jam sibuk sehingga pekerjaan terasa lebih berat. Ada kayak contohnya lagi di produk nih, kita lagi rame-ramenya ternyata nggak ada yang jaga omelet. Ada yang jaga omelet, setelah itu ke belakang cucian piring, terus nggak ada lagi yang jaga omelet gitu. Jadi tugas kita tuh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu. Jadi nggak ada yang handle di depan aja, yang di belakang aja gitu. Terus tuh selain itu penjelasan tugas di awal kegiatan kadang masih kurang jelas bagi siswa hingga perlu penyesuaian terlebih dahulu. Jadi ini dokumentasi yang bagian menyapu ini kita membersihkan area, biasanya kita mempoles barang, mempoles alat makan itu di sana. Jadi kita harus tetap bersih setelah after closingan itu. Ini yang foto yang kedua,
Ini saya memotong salad untuk besok breakfast. Itu ada saladnya, biasanya ada buncis, wortel, tomat, onion ring, selada, sama itu aja deh kayaknya, lupa saya satunya. Ini saya membersihkan peralatan barista yang biasanya habis buat kopi gitu. Ini saya ngisi peralatan operasional buat pesanan tamu. Itu sendok sama garpu, ada yang buat biasanya yang buat pesanan makanan atau welcome fruit. Ini saya cucian piring, ini sumpah jangan banget ya kalian nyentuh cucian piring kalau kata saya. Karena itu memang bukan tugas kalian. Itu tugasnya berat banget. Mending jangan ke cucian piring, cari tugas yang lebih kalian bisa. Yang kedua ini saya menginput pesanan atau saya membuatkan nota untuk tamu, bill. Dan ini foto bersama Ibu Rusli yang kemarin yang sempat ke hotel. Ini dokumentasi saya buat kue. Tapi yang ini bukan buat mandiri, tapi bantuin aja kue manis. Jadi ini kue pie brownies, ini brownies aja, ini nastar, pai susu, kue manis, ini ada cookies, ada bolu kukus mekar juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bapak, Ibu. Sebenarnya masalahnya kecil-kecil aja, nggak fatal. Iya, Bu. Silakan bab 5, halaman 103. Sebentar, Bu. Oh, bawahnya lagi. Silakan dilihat di simpulan 5.1 Ya, Bu. dan bedakan dengan 5.2. Apa beda? Saya tahu salahnya di mana nih. Harusnya ini 51.1.1. Di mana ya? Gimana posisi enak yang kamu pandang itu 5.1 atau 5.2? Yang enak dipandang? Hah? 5.1 sih, Bu. Penanya enak 5.1 atau 5.2? Hah? 5.2 kenapa? Lebih rapi. 5.1. Oh iya. Oke, coba bandingkan. Kamu setengah-setengah. Oke ya, oh ya. Oh iya. Jadi di sini bagusin ya, Bu ya. Nah, kemudian mau bertanya untuk ya masalah penulisan daftar isi bisa dilihat di halaman VI2. Ya, bisa dilihat marginnya. Belum lagi. Terus. Oke, stop. Naikkan sedikit. Apa yang salah kita? Ini nggak rata. Oke, nggak rata. Ya, terakhir halaman 9, 2.5. Mana nih? 2 titik. Sorry. Ya, 2.5. 2.5.